Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya, terkait dengan informasi penting teman-teman ya dari BKN terkait dengan CPNS dan juga P3K di tahun 2021 ini. Salah satunya adalah untuk deklarasi sehat ataupun kartu sehat teman-teman ya, untuk pencegahan COVID-19 apakah perlu dibawa apa tidak, dan juga terkait dengan swab ya teman-teman ya, jadi swab antigen dalam mengikuti seleksi ya atau ujian baik itu CPNS maupun P3K ataupun apakah wajib membawa atau tidak. Nah, dan juga terus teman-teman informasi terkait bagaimana bagi teman-teman yang belum melakukan vaksinasi ya, apakah sertifikat vaksin itu menjadi syarat wajib ya untuk ketika teman-teman mengikuti ujian di CPNS maupun P3K ini. Nanti kita akan bahas teman-teman terkait dengan hal itu ya, tapi sebelumnya ya, seperti biasa bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi kalau kita kutip ya dari pernyataan Pak Abi Ridwan teman-teman ya, terkait dengan PG P3K 2021 berapa, jadwal SKD kapan, cek lokasi tes di mana ya, wajib vaksin ya, butuh swab apa enggak sih. Nah ini teman-teman terkait hal ini ya, kita nanti akan memberikan informasinya ya. Nah teman-teman sabar ya, semua baru proses, saat ini sedang menunggu hasil seleksi admin ya pasca sangga. Pansel juga masih berkoordinasi dengan gugus COVID-19. Nah ini sudah banyak sekali teman-teman yang menanyakan ya, apakah sertifikat vaksin itu wajib, terus yang kedua, apakah teman-teman itu harus swab ya, apakah itu antigen ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman kalau kita lihat teman-teman ya, kita cek informasi dari CPNN teman-teman ya. Di sini ada informasi ya terkait dengan info penting ya dari BKN peserta seleksi CPNS 2021 dan P3K wajib tahu. Nah, ternyata teman-teman kalau kita lihat teman-teman di sini ya, pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN Bima Arya di sana menginformasikan ya bahwa seleksi CPNS 2021 ya dan P3K masih sesuai jadwal yang telah ditetapkan ya teman-teman ya. Yaitu antara pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober. Nah, di sini teman-teman yang terpenting ya. Namun ada persyaratan penting yang harus disiapkan para pelamar, yaitu bukti tidak terinfeksi COVID-19 ya. Di samping membawa kartu deklarasi sehat, ya ini teman-teman ya yang kemarin sempat ramai ya, teman-teman yang sudah mengisi, yang sudah mencetak ya. Dan sekarang teman-teman mungkin ada yang hilang lagi ya untuk isian ini. Teman-teman nggak perlu khawatir ya. Mungkin teman-teman bisa cek aja di laman SSCASN-nya ya. Teman-teman bisa melihat di sini ada deklarasi sehat. Nah, bagaimana teman-teman yang belum ada ya, ini enggak jangan khawatir teman-teman ya. Pastikan nanti setelah teman-teman itu ada menu cetak kartu peserta ujian ya, nanti deklarasi sehatnya akan muncul ya. Terus jangan khawatir teman-teman ya, di sini untuk pengisian deklarasi sehat itu bisa dilakukan pada H-1 ya sebelum ujian. Jadi mengingat sekarang untuk jadwal ujiannya juga belum muncul teman-teman ya. Jadi teman-teman sabar, ditunggu saja, nanti cek secara berkala. Oke teman-teman, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi untuk ini para pelamar ya akan diminta membawa swab hasil antigen teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman nanti yang akan mengikuti kompetensi ya, di sementara ini ya para pelamar ya akan diminta membawa surat hasil swab antigen ya, yang masih berlaku ketika akan mengikuti seleksi kompetensi dasar ya, SKD CPNS 2021 dan juga kompetensi P3K ya, ujar Bima Arya kepada CPNN. Jadi artinya teman-teman nanti ketika mengikuti seleksi ya, baik itu P3K maupun CPNS ya, teman-teman harus membawa surat hasil swab antigen ya, ini syarat wajib teman-teman ya, selain teman-teman nanti membawa deklarasi kartu sehat yang ada di halaman SSCASN. Nah, kita lanjutkan teman-teman di sini ya, persyaratan swab antigen itu diperlukan ya sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 ya. Jangan sampai pengadaan CPNS 2021 dan juga P3K justru menjadi klaster baru. Nah, dijelaskan juga teman-teman di sini ya terkait dengan syarat vaksin ya. Mengenai syarat vaksin ya, lanjut Bima, hal tersebut belum dimasukkan ya dalam persyaratan ya, mengingat masih banyak masyarakat yang belum divaksin ya. Ini teman-teman yang mungkin ada juga yang belum vaksin ya, tentunya untuk persyaratan vaksin di sini belum dijadikan sebuah syarat ya, teman-teman harus melakukan vaksin ya, mengingat ini ya,
kartu vaksin tidak menjadi syarat karena masih sedikit ketersediaannya di daerah-daerah ya, baru DKI yang banyak ucapnya di teman-teman yang belum vaksin ya. Kalau sudah ada vaksin ya segera untuk melakukan vaksin. Tetapi bagi teman-teman yang belum vaksin ya, bukan menjadi syarat ya untuk mengikuti tes atau seleksi di CPNS maupun P3K. Nah, BIMA mengingatkan agar seluruh pelamar ya mengisi dan mencetak kartu deklarasi sehat yang tersedia di masing-masing akun SSCASN. Nah, kartu tersebut menjadi salah satu dokumen penting ya yang dibawa saat tes. Jadi teman-teman jangan lupa nanti ketika teman-teman mengunjungi di SSCASN teman-teman ya. Di SSCASN teman-teman nanti silahkan login ya. Nanti di sana ya teman-teman tentunya ada deklarasi sehat. Bagi yang belum muncul tidak perlu khawatir ya, sekali lagi nanti ya, semuanya akan ada ya untuk deklarasi sehat, karena untuk kartu deklarasi sehat ini wajib dibawa saat nanti teman-teman mengikuti tes atau seleksi. Selanjutnya teman-teman kita lihat lagi ya informasi berikutnya. Bagi pelamar ya juga diimbau untuk menjaga kesehatannya ya, dan disarankan ya menghindari aktivitas yang berhubungan dengan banyak orang. Terus di sini juga diterangkan teman-teman ya, jaga kesehatan agar swab antigen hasilnya negatif ya, sehingga bisa tes CPNS 2021 dan juga P3K. PKN dalam SE atau Surat Edaran Kepala PKN ya nomor sekian tertanggal 28 Juni 2021 ya telah menjadwalkan ya pelaksanaan tes CPNS 2021 dimulai dari 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober. Ini untuk yang CPNS teman-teman ya. Kalau kita lihat teman-teman di jadwalnya ya untuk P3K ya, di sini ada informasi untuk pengumuman pasca sanggah dan juga peserta seleksi kompetensi itu mulai 23 Agustus ya. Jadi bisa saja untuk persiapan tesnya ya di tahap 1 ya, nanti teman-teman bisa cek aja di sini untuk jadwalnya ya, di sini ada ya, di sini nanti bisa dilihat bahwa untuk ujian seleksi kompetensinya ya, nanti di sini ada juga untuk persiapan teman-teman dalam melakukan tes ya. Di sini untuk uji seleksi kompetensi 2-nya. Nah, teman-teman nanti bisa menyiapkan ya. Jadi mulai sekarang perlu disiapkan apa saja yang perlu disiapkan dalam mengikuti seleksi baik itu CPNS maupun P3K-nya. Nah, untuk sementara teman-teman ya, tes P3K non guru dilaksanakan setelah pelaksanaan SKD CPNS 2021 ya, selesai di masing-masing titik lokasi. Untuk pengumuman hasil SKD CPNS 2021 dilakukan 17 sampai dengan 18 Oktober. Nah, ini teman-teman, jadwal tersebut akan dilaksanakan bila rekomendasi tim gugus COVID-19 sudah ada. Jadi untuk saat ini teman-teman ya, tim Panselnas ya tentunya masih berkoordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19 teman-teman ya. Jadi sebelumnya ya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian PKN Suherman ya mengungkapkan bahwa salah satunya yang bisa membuat jadwal tes CPNS 2001 dan P3K mundur atau tidak itu adalah rekomendasi dari tim gugus COVID-19. Oke teman-teman ya, jadi informasi ini terkait dengan swab ya, antigen dan juga tes dan juga untuk sertifikat vaksinnya. Jadi teman-teman sudah sedikitnya memiliki gambaran ya, jadi nanti apa saja yang perlu kalian siapkan ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang sudah ada untuk cetak kartu peserta ujiannya ya di SSCASN, teman-teman bisa mencetak dan mendownload dan mencetaknya. Bagi teman-teman yang deklarasi sehatnya belum muncul ya, jangan khawatir ya, ditunggu saja. Nanti sambil menunggu ya untuk jadwal ujiannya muncul, dan nanti pengisian deklarasi sehat ini bisa dilakukan pada H-1 sebelum ujian. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.